Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali kita kembali berjumpa ya dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Hersu Benar Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda kembali dan kita sepertinya saat ini situasi seperti terengah-engah ya Mas Hersu ya. Iya, dan Negara ini. jujur saja ini menimbulkan tanda tanya. Ada apa sesungguhnya? Begitu kok tiba-tiba yang katanya kebijakan pemerintah yang kemarin kita bahas juga ya soal katanya itu untuk supaya subsidi LPG itu tepat sasaran, kemudian supaya tidak ada renteng ekonomi sehingga harga yang sampai ke rakyat lebih murah, tapi yang terjadi bukan seperti itu. Kan di mana-mana antriannya itu luar biasa dan bahkan agak saya khawatir ya bagi ini bisa menimbulkan konflik ya karena kalau dilihat itu kan kemarahan rakyat luar biasa sementara Bahlilnya sendiri ketika kemarin berjumpa dalam rapat kerja dengan Komisi 12 gitu ya dia waktu sempat ketika dicecar oleh anggota DPR tapi aneh anggota DPR akhirnya kan mendukung semua kebijakan Bahlil yang tadi dia menyatakan ya kalau teman DPR nggak setuju dengan soal ini ya kita batalkan kita kembalikan lagi seperti penyaluran semula kan dia semacam itu dan kemudian DPR menyatakan nggak mereka semua setuju dengan itu. Nah, jadi pertanyaannya kalau memang itu tujuannya baik gitu kenapa perencanaannya dengan tidak baik dan ini bisa ini jujur Mbak Agi ini bisa menambah beban berat yang luar biasa buat pemerintahan Pak Prabowo sekarang kemarin ada demo asosiasi dosen yang menolak cuman dibayar tukinya cuman dibayar 2,5 triliun dari tunggakan 8,2 triliun itu saya juga heran juga kenapa selama 5 tahun mereka diam semua ya itu. Baru sekarang mereka speak up gitu ya terus banyak kasus yang saya khawatir nih kalau nggak ditangani dengan benar itu bisa menimbulkan konflik sosial misalnya ini kita lihat dulu deh video ini ya Mbak video ini katanya diambilnya di Tangerang ini ya ini menurut Ya. ini mesti penting untuk kita waspadai video ini. Ini ada tapi kita nggak boleh beli ya buat apa ya? Ya. Ini kita ada tapi kita nggak boleh beli Pak. Bagaimana Pak? Lah terus ini buat apa Bu? Ini buat apa? Ya punya orang diapain? Dijual kan? Nggak apa-apa. Intinya Iya. ini udah punya orang. Punya orang. Antrian udah nggak usah pusing. Punya orang punya siapa Bu? Punya orang punya siapa? Kita mau beli Bu, masa dipersulit? Hah? Mau buat apa? Mau buat ibu timbun? Hah? Mau buat ibu timbun nih? Saya Nih. timbun, saya mau buat tidur. Oh, buat Ya, tidur ya. bagus, Iya, bagus. ya bagus, bagus. Ya, kita rakyat nyarinya kemana-mana. Kamu jangan jadi provokator. Kita bukan provokator ya Pak. Kita nyari udah muter-muter ya Pak. Udah dibatas, Bu. Udah, Bu. Dibatasin gua tahu. Tapi jangan kayak gitu. Ini ditimbun-timbun gimana? Bu, dibatas. Sini. Lu yang mikir. Udah. Kita beli. Kita beli. Udah. Mau untungnya aja sendiri. Udah. Jangan mentang-mentang punya uang. Udah, enggak. Emang tadi dari pagi udah dari pagi. Jangan mentang-mentang punya uang nimbun-nimbun ya. Ayo nih. Kenapa? Udah, Bu. Udah dibalikin. Udah balik. Enak Udah. saja ya. Udah balik, Bu. Nih. Balik udah. Saya diiniin ya, saya diituin ya. Nih. Nih, saya dikeroyok. Saya dikeroyok sama orang nih. Merasa punya uang. Saya dikeroyok merasa sama orang yang punya uang. Oh, nih. Panggil aja. Serem kan Mbak di situ kita mesti ini kita bukan mau apa ya kita bukan mau membuat stereotip tentang etnis tapi itu yang mesti kita waspadai kemarin kan juga mengingatkan soal itu karena itu kebetulan pedagangnya kemudian dari etnis Cina dan dia menumpuk barang sebegitu banyak nggak boleh dibeli sementara warga yang sedang ini kan mereka ini kan apa ya kelayapan ke sana sini untuk mencari gitu dan begitu tahu mereka ada gas melon seperti itu dan nggak boleh dibeli itu kan jadi menimbulkan tanda tanya kan gitu. Ini videonya udah viral Mbak ya di media sosial ramai banget kan video itu Ya. Mbak ya.
ramai sekali video tersebut, Mas Hersu. Dan kalau melihat begitu banyaknya gas melon, ini Mm-mm. mungkin di pangkalan begitu ya. Pangkalan ini dalam rantai distribusi, ini berasal dari Pertamina Patra Niaga, Mm-mm. itu ke agen menurut Bahlil seperti itu kan ya, ke Mm-mm. agen baru kemudian ke pangkalan LPG tersebut. Nah, dari pangkalan LPG kemudian baru ke pengecer. Karena sekarang di pengecer ini ditutup, saya Mm. rasa ini adalah yang disebut pangkalan gitu ya, bukan agen. Karena kalau yang agen itu kan milik Pertamina sendiri, sementara Mm. kalau yang pangkalan ini sudah dimiliki oleh pihak swasta yang tentu saja mereka harus memiliki modal yang cukup besar untuk kemudian masuk ke dalam kriteria untuk dijadikan pangkalan begitu Mas Hirsu. Pangkalan LPG 3 kilogram bersubsidi atau yang biasa disebut dengan gas melon. Nah, seorang teman saya yang ada di Karawaci, daerah sekitar situ di Tangerang, itu menunjukkan bahwa ketika mereka penduduk itu sudah antri dari sejak jam 7 pagi itu baru menjelang sore hari itu datang gitu gas melon itu dan dibawa dengan menggunakan sebuah pick up terbuka begitu Mas Mm. Hersu Mm. dan saya tanya berapa itu jumlahnya yang dibawa untuk satu pick up yang seperti itu sekitar 160 tabung gas melon 3 Mm. kilogram. Nah, Mm. sementara yang antri itu sudah jelas jauh lebih banyak daripada Mm. itu. Dan itu adalah pangkalan ya, itu Mm. bukan eceran begitu. Dan yang antri itu mereka tidak mendapatkan karena memang kosong begitu. Baru Mm. kemudian dipasok. Yang otomatis ketika dipasok hanya sebanyak 160 buah gitu, Mm. yang artinya itu pasti sudah habis karena yang mengantri lebih dari itu. Walaupun yang mengantri ini hanya diperbolehkan mengambil satu, walaupun mereka ada yang menenteng dua begitu ya, mungkin UKM dan sebagainya, tapi tetap yang diperbolehkan ditukar itu hanya satu untuk pembeliannya. Nah, kalau melihat tadi video yang tadi, itu jelas mengangkutnya dengan truk begitu kan. Mm. Mm. Dan tidak hanya dengan bak terbuka. Dan kemudian kalau melihat jumlahnya itu mungkin ribuan Mas Hersu. Iya, Melihat iya. di depan yang akan diturunkan di truk yang baru datang dan sebagainya. Ini apa ya begitu Mm. statusnya? Iya, iya, iya. Apakah Mm. agen ataukah dia pangkalan begitu? Mm. Dan kemudian kenapa orang tidak boleh membeli itu yang pertanyaannya juga Betul. kan gitu. Kalau dia apakah dia kemudian menyalurkan ke distributornya, kita nggak tahu, mestinya ada penjelasan yang lebih bagus dong ya. Dia kalau dia bisa baik-baik menyampaikan, bukan cara yang malah arogan gitu kesannya, si ibunya emosi tapi si pemiliknya juga Hmm. merasa seolah-olah dia suka-suka lu lah, kalau gua nggak mau jual mau apa, kan kira-kira gitu tadi itu ya Mbak Agi. Nah ini yang Betul. saya, Dan tidak takut ya, direkam ya Mas Hersu nggak ya? takut direkam ya, itu bahaya loh. Itu kita mesti ingetin, hati-hati loh itu ya, kasus semacam itu. Dan kalau Ya. mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya kita, karena kalau lihat kemarahan publik ini kan mereka bisa aja ras gitu, bisa menyerbu ke situ. Hmm. Sejauh ini kalau kita lihat ya, ini misalnya nih, banyak sekali nih video-video yang dari berbagai daerah, ada bahkan sampai di kota seperti Banyuwangi juga gitu ya Mbak Agi ya, ada yang juga dilaporkan mereka antri panjang, dan rata-rata ini fenomena yang menyeluruh, dan ini mengingatkan kita pada antri minyak goreng waktu seperti dulu itu ya. Tapi kan bedanya kalau minyak goreng orang masih bisa merebus, bisa apa, masih ada alternatif. Tapi kalau Betul. gas ini kan udah semua orang sudah konversi, terutama di kota-kota ya. Kalau di pinggiran kota mungkin bisa memakai kayu bakar. Tapi kalau di Hmm. kota-kota kan orang sekarang sudah konversi semua ke gas, yang dari kompor minyak tanah itu kemudian sekarang jadi gas, dan kalau kemudian nggak gas nggak ada ya nggak makan. Itu dan ketika nggak makan, wah itu bisa ricuh itu terjadi. Iya, betul sekali. Apalagi si ibu begitu yang kita masih belum tahu statusnya, apakah dia pangkalan ataukah dia agen. Hmm. Apakah ada ketentuan jumlah tertentu kalau agen berhak untuk mendapatkan distribusi sekian Hmm. banyak, Hmm. sekian ratus atau sekian ribu gas melon, ataukah ada juga aturan kalau pangkalan itu hanya berapa begitu ya jatah untuk distribusinya. Dan ibu tadi jelas mengatakan bahwa ini sudah ada yang punya, ini sudah yang punya siapa? Kenapa Hmm. tidak ini sudah ada yang punya, orang Hmm. pangkalan, Anda Hmm. bisa mendapatkannya di sana, atau ibu Hmm. bisa mendapatkannya di mana, kan seperti Hmm. itu. Dan Hmm. sekarang yang menjadi masalah besar begitu, itu ini adalah kenapa tidak ada pemetaan begitu dan Hmm. mitigasi. Hmm. Pemetaan ini kan berguna untuk mitigasi dari ESDM, dari kementerian. Ya. Kementerian Hmm. kan punya Ya. kepanjangan tangan lagi di bawahnya Oke. begitu ya. Tapi sebelum Begitu juga kita dari ngomong ke Pertamina. SDM dulu Mbak, kita sodorkan dulu beberapa Hmm. fakta dulu ya. Apalagi Ya, ini, misalnya ada kasus di Pamulang. Pamulang itu masuk Tangerang Selatan ya, gitu ya. ya. Ya itu Hmm. dikabarkan ada seorang ibu-ibu ya, pedagang makanan lah gitu, yang juga Betul. dikabarkan meninggal dunia ya. Itu setelah dia antri
dari gas melon ini, dan wartawan banyak melakukan wawancara dengan para keluarganya, dengan RT-nya dan sebagainya, semua menjelaskan bahwa iya dia kelelahan karena antri itu, dan kemudian dia meninggal dunia kan gitu ya setelah dia membeli 2 gas melon ya Mbak Agin. Walaupun Betul. belakangan ada polisi yang membantah gitu, katanya polisi nggak benar gitu, mereka punya CCTV-nya ketika dia antri dia tidak. Nah ini penting kita tunggu ya, karena berita yang sudah menyebar itu semua menyatakan seperti itu, dan keluarganya juga menyatakan seperti itu. Tapi kalau polisi punya data yang lain, tentu mesti segera dirilis kan ininya, videonya itu, atau mudah-mudahan mungkin ketika kita tayang sudah dirilis videonya. Kita yang jelas kita belum, ketika kita taping ini belum dirilis ya ininya, video soal mereka punya CCTV-nya itu Mbak Agi. Iya, jadi kejadiannya itu pada siang hari ya Mas Hersu. Hari Media Senin ya, Senin kemarin. pada hari kemarin. Senin, Oh siang ya. hari, tanggal 3 Februari. Dan media ini kan kemudian mengejar kepada keluarganya, wawancara kepada keluarganya, wawancara kepada RT-nya. Antara lain saya kutip misalnya ini dari inilah.com. Di situ disebutkan bahwa ibu tersebut bernama Yoni. Lengkapnya saya lihat di media yang lain adalah Yoni binti Saman begitu. Usianya ada yang menyebut 62 tahun, ada juga yang menyebut usianya lebih di atas itu. Tapi ini sudah termasuk lansia kalau kita melihat. Kemudian ibu ini, Ya. iya, Saya senyum kalau udah disebut lansia itu. Oke, lanjut. Ya. Mas Hersi, saya pernah naik Transjakarta dan kemudian saya berdiri, saya diberikan tempat Tempat duduk duduk. dan ada anak muda yang suruh berdiri karena saya termasuk lansia. Oh Ibu gitu ini ya. dipersilakan duduk. Iya, gitu. Jadi rupanya memang ada apa ya, sekitar usia-usia 50 begitu sudah masuk kategori tersebut. Oke, kita kembali ya. Ibu Yoni ini warga RT RW 001 007 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, masuknya Provinsi Banten begitu ya. Dan ini pernyataan yang sekarang dibantah oleh pihak kepolisian bahwa dia tidak mengantri dan dia langsung mendapatkan gas melonnya tersebut. Kita memang perlu betul memerlukan CCTV-nya karena media banyak sudah menyebutkan bahwa ibu ini menjadi apa namanya, menjadi korban dari korban lah antrian. dari kebijakan pemerintah ini, terutama utamanya ini disebut sebagai kebijakan bahlil gitu yang serampangan. Misalnya Merdeka.com menulis, tragis nenek penjual nasi uduk meninggal usai mengantri LPG 3 kg di Pamulang. Kemudian Sindonews menulis, ibu rumah tangga tewas kelelahan antri gas LPG 3 kg di Pamulang. Kemudian ada lagi Bogor Raya juga mengatakan kurang lebih sama. Tribun News membuat judul viral, ibu rumah tangga di Pamulang Tangsel meninggal dunia diduga kelelahan antre LPG 3 kg. Nah, bagaimana kata Pak RT dan juga keluarganya? Ini Pak RT sendiri bernama Saiful mengatakan kemungkinan besar Yoni ini, Ibu Yoni mengalami kelelahan karena belakangan juga keluarganya menyebutkan dia memiliki penyakit darah tinggi begitu. Dan kata Pak Yoni sebagai Ketua RT 001 Pamulang Barat mengatakan almarhumah ini antre gas di salah satu toko penjual gas 3 kg tidak jauh dari rumahnya. Dan kemudian dikatakan dia berangkat pukul 10 pagi, sempat antre, terus kemudian tapi di tengah jalan dia dalam perjalanan pulang, jadi dia membawa 2 tabung gas melon. Ketika dia membeli kan saat ini hanya diperbolehkan untuk membeli 1 tabung saja karena dibatasi. Jadi dia menenteng yang 1 tabung gas melon berisi full, sementara yang 1 lagi gas melon yang kosong. Dan kabarnya jalan yang beberapa ratus meter, ada yang menyebutkan 300 meter, ada yang menyebutkan 500 meter, toko gas tersebut dengan rumahnya itu jalannya agak menanjak sehingga dia berhenti beristirahat di depan sebuah toko laundry begitu. Dan disitulah dia kelelahan, akhirnya ada yang mengenali dirinya sehingga menelpon keluarganya. Dari pihak keluarganya kemudian dibawa pulang, tapi karena dia sepertinya kesulitan untuk sepertinya kelelahan begitu Mas Hersu, sehingga kemudian dibawa ke rumah sakit, tapi kemudian dinyatakan sudah meninggal dunia. Jadi ini jelas kalau penjelasan dari pihak Pak Saiful dari keluarga dan RT ya. Dan juga dari RT-nya begitu. Jadi sangat runut. Nah, sekarang kalau seseorang membeli dari pukul 10 pagi kemudian sampai ke pukul 12 dan jaraknya hanya beberapa ratus meter, saya rasa dia mengalami antrian atau dia masuk ke dalam antrian. Sekarang orang yang warung atau yang menjual begitu gas LPG seperti ini, sebutkan di mana yang tidak ada antrian.
Sepertinya tidak ada. Di Jabodetabek sudah jelas. Di luar Jabodetabek, di Bandung, di Bali, di Jawa Timur, di banyak tempat begitu saya rasa hampir di seluruh Indonesia ini sekarang kelangkaan gas ini terjadi begitu. Kita menyebutnya langka karena memang situasinya di Pangkalan pun gas juga kosong. Walaupun Bahlil mengatakan tidak langka, dia mengatakan seperti Ya, itu stok karena sampai 3 bulan katanya ya Pertamina iya, ya. pengadaan itu tidak berkurang menurut dia kan klaimnya seperti itu, tapi kenyataannya seperti itu. Dan ini jelas-jelas apa ya Mas Hersu, mitigasinya perencanaannya ini Nah, amburadul sekali. ya. Nah, tapi saya justru malah membaca ini yang mencurigai gitu, apakah ini bagian dari sabotase? Kan lebih serius lagi kalau itu yang ada Betul. muncul dugaan Mhm. semacam itu. Kenapa? Karena rasanya ini rasanya Mhm. nggak mungkin dia masa yang hal kayak begini. Katakanlah Balil ya orang yang baru lah dalam soal begini, soal ESDM. Mhm. Tapi kan staf-stafnya di situ bisa membantu dia. Pertamina juga bisa sama kan, Pertamina juga direksinya orang baru. Tapi kan tenaga di lapangannya semua mereka orang-orang lama gitu. Masa mereka nggak tahu Mhm. bahwa kalau dilakukan hal semacam ini dampaknya seperti ini gitu. Karena sekarang ini menimbulkan kekacauan ini. Jujur aja ini jadi bukan lagi antrian tapi kekacauan karena orang sudah marah sekali dengan situasi semacam itu yang termasuk yang video yang kita tunjukkan tadi di awal tadi kan gitu. Betul, sangat-sangat kacau ya Mas Hersu. Ini orang marah ya, orang marah, orang kecewa dan bingung karena sepertinya tidak ada sosialisasi yang Hmm. memadai. Jadi orang langsung apa tiba-tiba begitu mendengar bahwa warung sebelah yang biasanya kan ini bisa dibeli di dalam kompleks, Hmm. dibeli di dalam kampung gitu ya, Hmm. tetangga yang hanya berjarak 50 meter gitu, 100 meter, bahkan tetangga dekat gitu. Dan tiba-tiba mereka semua tidak menyediakan tabung gas melon ini. Sehingga mereka kebingungan pangkalan ada di mana, saling bertanya ini ada di mana. Dan kalau menurut pengamatan saya juga menanyakan kepada teman-teman yang lain, tolong dong di tempat kalian itu pangkalannya tuh seberapa jauh dari Hmm. komplek tempat kalian tinggal. Hmm. Dan ternyata ada yang sampai 7 kilo, ada yang 5 Hmm. kilo, ada yang Hmm. hanya 2 kilo, 1 kilo. Jadi sangat-sangat beragam. Nah sekarang kalau seandainya pemerintah menginginkan bahwa masyarakat ini membeli gas melon yang sudah disubsidi, yang menurut Sri Hmm. Mulyani subsidinya 10.000, Hmm. tapi menurut Bahlil subsidinya adalah 12.000 per kilogram. Ini saja sudah aneh banget nih pernyataan Hmm. Hmm. dua menteri ini yang sangat-sangat berbeda per kilogram, beda 2 kilogram. Bagaimana dengan jutaan Beda meter 2000 kubik ya gitu ya? tadi ya. Hmm. Nah, apa tuh satuannya kalau untuk gas gitu? Hmm. Itu sudah berapa perbedaannya begitu? Nah, kita kembali ke itu ke jarak itu tadi. Orang yang tidak punya ini, orang kaum papa, kaum miskin ini, Hmm. yang mungkin dia seperti ibu tadi, korban tadi, Ibu Yoni, yang Hmm. dia berjualan nasi uduk, harus berjalan kaki. Belum tentu dia bisa naik motor, Mas Hersu, Hmm. sudah Hmm. lansia. Hmm. Belum tentu ada angkot yang menuju ke pangkalan tersebut. Hmm. Dan kalau dia harus berjalan kaki, artinya jaraknya cukup jauh dan dia harus pulang pergi. Kalau seandainya dia naik ojek, itu ojeknya mungkin beberapa ribu, bisa 10.000, bisa lebih, itu hanya untuk satu kali jalan. Pulang balik itu sudah bisa 20.000. Sementara yang Ya. dibeli hanya satu tabung gas melon yang artinya nilai keekonomiannya yang tadinya menurut Bahlil ini akan membantu masyarakat kecil, akhirnya malah menjadi jauh lebih mahal. Hmm. Hmm. Begitu. Dan dia tidak memiliki, saya cari-cari ya, berapa jumlah pengecer di seluruh Indonesia? Tidak ada data. Kemudian berapa jumlah pangkalan ini sebetulnya di seluruh Indonesia? Itu sumir. Berapa ini jumlahnya? Hmm. Sehingga misalnya suatu wilayah, satu kecamatan itu ada berapa pangkalan? Satu pangkalan ini melayani berapa ribu penduduk miskin. Kan Hmm. ada suatu kecamatan yang cukup kaya, penduduk Hmm. miskinnya hanya sekian Hmm. persen. Ada juga yang didominasi oleh penduduk miskin. Punya nggak data itu Bahlil? Begitu kan Mas Hersu. Jadi Hmm. dia harus menyediakan berapa untuk daerah tersebut supaya tidak terjadi kelangkaan. Oke, di Pertamina mungkin tidak langka, tapi kenyataannya di lapangan kalau barang tidak Iya. tidak ada, masa kita Benar. tidak boleh menyebut itu sebagai langka? Ya realitasnya memang langka di pasaran kan gitu ya. Ya walaupun Iya, dia luar menyatakan oh biasa. ini bukan langka, stoknya ada. Iya stoknya ada tapi kagak sampai ke warga. Jadi ini benar-benar saya nggak membayangkan itu. Tadinya sih orang kan curiga kenapa seperti ini, dugaan yang paling besar kan langka gitu ya Mbak ya. Karena Betul. bersamaan dengan itu kan beberapa pom bensin yang milik misalnya Shell dan mana lagi yang itu juga nggak ada itu kalau kita mau beli BBM. Jadi kan orang jadi Betul. panik lihatnya situasinya semacam itu gitu. Betul, betul Mas Hersu. Nah, ini saya menemukan
pernyataan ini dari anggota DPR yang bahwa menurut Bahlil itu bahwa tidak ada kelangkaan karena jumlahnya sama begitu. Jumlah impor gas juga sama. Ya kita ini kalau kita melihat riwayatnya pada tahun 2000-an bagaimana masyarakat papan bawah ini dipaksa untuk beralih dari minyak tanah, dari Mm-mm. konsumsi minyak tanah untuk kebutuhan energi sehari-hari dan juga kayu bakar, karena kayu bakar ini dianggap berpolusi, begitu Mas Heru, sehingga mereka harus beralih ke gas, karena kita melimpah ruah produksi gasnya, begitu. Dan ternyata gas ini malah dijual ke luar negeri apa dan sebagainya, pokoknya ya, begitulah keadaan apa pimpinan-pimpinan kita begitu. Dan sekarang ini ketika masyarakat sudah bersedia untuk beralih, dulu kan Mm. ketakutan memakai gas Mm-mm. melon karena sering Mm. meledak apa dan sebagainya. Sekarang penanganannya sudah lebih baik, safety-nya sudah meningkat, masyarakat ini sudah ini, tapi ternyata malah terjadi hal yang seperti ini. Kita tahu semangatnya Pak Prabowo adalah untuk memangkas gitu ya supaya ekonomi biaya tinggi ini tidak terjadi di masyarakat dan ada penghematan begitu karena selama ini sepertinya kelemahannya adalah di rantai distribusi. Jadi ada mafia-mafia entah kecil, mafia kecil, sedang atau besar yang bermain di situ. Tapi selama ini di masa Jokowi itu tidak tersentuh dan tidak pula berusaha untuk dicari gitu. Kadang-kadang ada aja sporadis saja mereka tertangkap menimbun gas melon, kemudian dimasukkan ke dalam gas yang tabung lebih besar, yang 12 kilogram misalnya, dan itu seringkali terjadi kecelakaan di situ kan. Karena tabung yang besar ini saya baru saja membeli di sebuah toko tetangga itu 200.000 Mas Hersu, Oh ya? isi 12 kilogram. Jadi Mm. memang itu kan tanpa subsidi kalau yang tabung biru 12 kilogram tersebut gitu. Jadi ketika gas melon ini 4 buah gas melon misalnya ya disuntikkan kepada gas yang 12 kilogram ya tentu keuntungan sangat besar yang diambil oleh para penimbun tersebut gitu. Tapi selama ini kan sporadis saja itu tertangkap. Sementara yang mungkin pemain-pemain besarnya juga tidak tertangkap. Dan siapa pemain-pemain tersebut? Jelas bukan masyarakat kecil. Untuk melakukan penimbunan seperti itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan juga kong kali kong kemungkinan dengan pangkalan dan juga dengan agen begitu kan sehingga mereka bisa mendapatkan jatah sedemikian besar. Mereka harus memiliki gudang tertutup sehingga penyuntikan tersebut tidak kelihatan dari luar begitu, tersamarkan begitu. Jadi jelas yang menimbun ini adalah mereka-mereka juga yang berduit begitu Mas Hersu. Oke, jadi ini kan serem ya kalau udah seperti ini ya. Ada yang udah meninggal dunia lepas apakah itu betul dia antri atau tidak itu faktanya dia ikut pokoknya faktanya dia mencari gas melon kan gitu. Belum lagi kemudian di berbagai daerah. Ya itu tadi saya membayangkan ini bahaya. Nih saya kira harus ada Ya. langkah-langkah yang cepat untuk mengantisipasi jangan sampai itu berubah menjadi kerusuhan gitu. Betul, betul. Dan ini ada fakta yang berbeda yang diungkap oleh anggota DPR Komisi 12. Ini saya bacakan saja. Anggota DPR namanya Nevi Zuhairina. Dia menyebut penetapan kuota LPG 3 kg bersubsidi tahun 2025 itu jumlahnya lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya. Jadi dia mengatakan bahwa kelangkaan gas LPG kan menurut Bahlil itu tidak ada begitu. Tapi menurut Nevi ini pada tahun 2024 distribusi LPG 3 kg mencapai 414.134 metrik ton. Oh ya, satuannya metrik ton ya. Sementara kuota tahun ini hanya sebesar 407.555 metrik ton. Jadi artinya memang lebih rendah. Nah, pemerintah mengklaim adanya kenaikan kuota dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton atau naik 2,1% dibanding tahun lalu. Tapi kata dia angka ini tetap lebih kecil dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Jadi memang ada penurunan jumlah begitu Mas Hersu. Begitu juga misalnya pernyataan-pernyataan dari para pengamat ya yang mengatakan bahwa ini seperti membunuh UKM. Jadi selama ini memang gas LPG ini walaupun keuntungannya hanya 2.000, 3.000 gitu ya di pengecer. Tapi terutama untuk warung Madura begitu yang buka 24 jam, itu orang bisa jam 12 malam, jam 1, jam 2 malam itu membeli gas LPG ketika kehabisan di rumah. Kan kalau untuk UKM Mas Hersu seperti ibu yang meninggal dunia tadi, mereka berjualan pagi, malamnya mereka memasak. Jadi bisa jadi ketika mereka mulai memasak pukul 1, pukul 2 malam, itu gas LPG bersubsidi tersebut habis, mereka akan mencari warung yang buka 24 jam untuk membelinya.
Dan ini UKM ini bisa menjual, mereka memiliki apa persediaan sampai belasan seperti itu. Nah, sekarang ini pertanyaannya belum ada mekanisme kalau mereka tidak boleh berjualan gas LPG, tidak bisa menjadi pengecer, lalu dikemanakan gas melon tersebut begitu. Walaupun akhirnya ketika pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 gitu kan Bahlil dicecar sana sini panas betul ya, tadi malam begitu, rapat pada Komisi 12 ini, dan kemudian dia mengatakan bahwa sekarang sedang diusahakan agar para pengecer ini akan menjadi sub pangkalan begitu. Bukan sebagai pangkalan LPG karena tentu modalnya besar, tapi menjadi sub pangkalan gitu. Dan menurutnya akan dipermudah lah caranya apa dan sebagainya. Tapi ini lumayan terlambat. Seharusnya harus seperti ini, mitigasi seperti ini dilakukan bahkan jauh sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, karena kelangkaan ini juga tidak hanya terjadi bulan Januari Februari ketika mulai penetapan tanggal 1 Februari bahwa pengecer tidak boleh menjual. Mulai bulan Desember saja sudah terjadi kelangkaan, Mas Hersu. Sebetulnya sudah 2 bulan terakhir ini mulai terjadi kelangkaan, tapi tidak sedahsyat saat ini. Nah, itu rupanya tidak diantisipasi. Saya rasa ya, saya membayangkan, ini hanya bayangan saya saja. Dan kemarin Pak Prabowo juga bereaksi kan, dan dia memerintahkan supaya Bahlil turun ke lapangan untuk mengecek keadaan yang sebenarnya. Nah, saya jadi ingat peristiwa yang di Rempang dulu begitu pada PSN di sana yang ketika itu Bahlil mengatakan di depan DPR, mengatakan kepada Pak Mahfud, bahkan Pak Mahfud kemudian mengutip kata-kata Bahlil bahwa semuanya sudah beres di lapangan, saya sudah datang ke sana bla bla begitu seperti itu. Tapi ternyata terjadi penolakan luar biasa, kemudian terjadi ricuh begitu, sekian orang ditangkap oleh polisi, sekian orang terluka masuk rumah sakit dan sebagainya, yang kemudian terjun TNI, Polri, apa dan sebagainya. Dan Bahlil kemudian mengakui bahwa sebelumnya ia sudah berbicara, tapi bukan kepada masyarakat. Dia hanya berbicara dengan ada di sana, datang begitu, tidak terlalu lama, hanya berbicara kepada petinggi yang ada di sana, dan menyerahkan itu terjadi begitu saja. Begitu tidak mungkin lah orang yang sudah mendiami tempat tersebut secara turun-temurun ratusan tahun, hanya dengan kedatangan Bahlil yang hanya beberapa jam saja, kemudian mereka bersedia untuk meninggalkan tempat leluhurnya tersebut. Jadi ini sesuatu yang kita tahu ketika itu akhirnya semuanya Bahlil diperintahkan oleh Jokowi ketika itu untuk kembali ke sana dan bertemu dengan masyarakat. Yang kedua kalinya pun ternyata dia tidak bersedia untuk membuka dialog dengan masyarakat yang sudah menunggu gitu di rumah salah satu tokoh masyarakat. Jadi dia hanya berbicara dengan tokoh masyarakat tersebut dan beberapa orang yang dianggap mewakili masyarakat tersebut dan kemudian pergi dari situ. Ya, ini sepertinya style Bahlil seperti ini begitu. Setelah ribut-ribut baru kemudian dia mencari penyelesaiannya seperti apa. Ya. Nah, dan kali ini tentu kasusnya jauh lebih berbahaya dibandingkan Rempang karena ini kan meluas dari seluruh wilayah Indonesia, Mbak Agi ya. Jadi ya sekali lagi mesti segera ada langkah-langkah konkret gitu, dan mungkin yang usulan-usulan anggota DPR menyatakan kalau bisa dilepas dulu aja, kembalikan seperti sistem semula, kemudian ada ditata dengan betul, ada sosialisasi dan sebagainya, baru bisa jalan. Kalau enggak, ini situasi lagi nggak baik-baik saja loh Indonesia itu. Ditambah lagi persoalan semacam ini kok nambah beban berat. Makanya tadi saya nyinggung, ini saya baca netizen ada yang mulai curiga gitu. Karena kebetulan kan Bahlil ini juga termasuk kelompok menterinya Pak Prabowo yang merupakan orangnya Pak Jokowi. Kalau Bahlil clear banget kan gitu ya. Dan ternyata orang-orangnya Pak Jokowi ini yang bermasalah di kabinet itu. Kita mulai sebut siapa sebelumnya, ada Ari, Budi Ari, iya, terus siapa lagi Mbak Agi yang selalu bermasalah ini. Kemarin Pak Trenggono ya, yang pagar laut itu ya, yang juga malah dalam dia berani melawan perintahnya Pak Prabowo untuk mencabut pagar laut. Banyak masalah ini kan. Ya ini saya nggak tahu apakah ini soal kapasitas atau ada agenda-agenda sendiri. Ini yang juga perlu kita curigai kan gitu.
Iya, akhirnya orang melihatnya kalau dari sisi politik, point Iya. of view orang-orang Hmm. politik ya seperti itu, Mas Hersu. Karena ini Hmm. kebetulan adalah, bukan kebetulan ya, karena ini kok terjadi pada orang-orang Hmm. Jokowi yang dicurigai dititipkan di kabinet Prabowo begitu. Kinerjanya kok buruk seperti ini begitu, dan ada saja perilakunya yang membuat seolah-olah mendowngrade kualitas dari kabinet Prabowo. Dan saat ini Prabowo pun sedang bekerja keras begitu kan dengan anggaran yang sangat minim tersebut supaya target-targetnya atau janji-janji kampanyenya itu tetap berjalan. Tapi dengan situasi yang seperti ini begitu ya, apa yang terlihat bagus kemudian terdowngrade dengan ini, karena ini kan menjadi viral Mas Hersu, mau tidak mau, apalagi ada yang tewas. Saya khawatir besok, kita berdoa mudah-mudahan tidak ya, tapi dengan situasi seperti ini yang di mana-mana di Jabodetabek saja itu, teman saya tadi mengatakan antri dari jam 7 pagi baru menjelang sore itu datang, dan ada videonya kita bisa lihat. Ya, mungkin di tempat lain juga mengalami hal yang sama, dan kita tahu di apa namanya, di Indonesia begini kan ya, di daerah tropis seperti ini banyak sekali orang yang apalagi sudah lansia itu biasanya ada penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes, gula ya, gula darah, dan Ya. juga tekanan darah tinggi gitu, pernah stroke ringan apa dan sebagainya gitu. Jadi, Oke. dan dia tetap harus menghidupi dirinya sendiri. Sebetulnya pemerintah ini berterima kasih kepada rakyat kecil. Kenapa? Hmm. Karena kalau di negara yang lain korupsinya rendah, negara Hmm. dikelola dengan sangat baik, maka yang orang-orang seperti ini mereka bisa menikmati hidupnya dengan diberikan santunan oleh negara. Tapi di Indonesia mereka tidak membebani pemerintah, Hmm. jualan nasi uduk, Hmm. cari gas melon sendiri, menghidupi mereka sudah berusia seperti itu masih menghidupi anak cucu, sementara anak cucunya juga struggle dengan kehidupannya, Ya. apalagi sekarang PHK ada di mana-mana begitu. Ini yang seharusnya pemerintah berterima kasih gitu. Yes. Oke. Kita hari ini ngomongin ini saja, atau ada yang lain yang mau kita? Kayaknya ini udah cukup berat ini ya topiknya Mbak Agi ya. Iya, jadi kemarin seharian itu betul-betul dihajar begitu ya, Hmm. Prabowo ini, karena ya itu tadi bahkan ada dua demo besar ya Mas Ersu, Hmm. demo Hmm. di istana yang Hmm. dilakukan oleh apa pegawai-pegawai yang sejak tahun 2020 gitu, Kemendiktiristek begitu ya, atau Dosen ya. Saintek sekarang namanya ya. Dosen Ya, ya. Hmm. para Hmm. dosen gitu Hmm. yang dari sejak tahun 2020 tukinnya itu Nggak dibayar. tidak dibagikan, tidak Hmm. dibayar, dan kemudian di depan DPR begitu para pegawai pemerintah dengan kontrak begitu atau Hmm. honorer, ya para tenaga honorer ini kan sebenarnya orang-orang yang pandai juga, terdidik Mas Herzl, mereka ini terpilih di antara ribuan gitu tenaga, tapi diterimanya kemudian menjadi pegawai pemerintah begitu dengan perjanjian kerja atau honorer untuk masa waktu tertentu. Nah, ini yang kemudian dipermasalahkan begitu. Jadi mereka ini ada di sektor pendidikan, kesehatan, tenaga-tenaga operasional, di kementerian, di lembaga apa dan sebagainya begitu. Nah, kita harapkan supaya ini semoga ya. Tapi ya susah kita mau ngomong bahwa ini bisa terselesaikan dengan anggaran Iya. pemerintah yang Nggak bisa, budget sama seperti minim. kayak Tukin itu ya, Tukin dosen tuh. Kan yang bisa dibayarkan cuma 2,5 triliun dari total tuh, nggak ada Betul. 8,2 triliun ya. Harusnya memang Iya. demonya kalau mau datang ke Solo demonya gitu ya, karena yang bertanggung jawab kan Pak Jokowi ini kan sejak tahun 2020 sampai 2024 ya Mbak, 5 tahun ya nggak dibayarkan gitu ya. Ngeri juga ya, belum Ya. lagi soal tiba-tiba nih soal tentu pagar laut di Banten, Hmm. kemudian banyak sekali juga kasus rumah yang sudah punya SHM tiba-tiba digusur dan sebagainya. Jadi banyak sekali persoalan gitu. Jadi jangan, please tuh, jangan ditambahin lagi dengan kasus ini yang ini membuat rakyat mau marah. Ini memang sengaja mancing kerusuhan atau apa? Kan itu wajar kalau jadi memang kita banyak bertanya seperti itu gitu. Iya, dan ini masa krusial, masa Hmm. 100 hari pertama. Ya. Masa 100 hari pertama itu tidak ingin dilihat bahwa kinerjanya sangat-sangat baik Ya. begitu. Hmm. Yang katanya kita ini apa namanya, Sri Mulyani menginginkan supaya dari anak SD gitu sudah belajar tentang AI, sudah belajar tentang Hmm. IT dan Hmm. sebagainya. Bu, Ah. ini soal LPG aja nggak benar, dan kemudian Ya. janjinya kita adalah generasi emas. Ya nih, anaknya disuruh generasi emas, emaknya masih ngantri gas Oh gitu. Jadi iya. kan Ya. oke gas begitu di kampanye, Hmm. sekarang menjadi mana gas Ah, iya, begitu. iya. Dan tadi kalau soal Tukin tadi, Bu Sri Mulyani kayaknya bisa dimintai pertanggungjawaban juga kan, karena dia menterinya yang mengatur alokasi anggaran kan, Mhm. gitu. Masa Betul. dia nggak tahu soal Mhm. itu?
Oke, Mbak Agi, terlalu banyak persoalan. Saya kira ini jangan ditambah lagi dengan persoalan ini. Dan apalagi Bahlil ini yang begitu saya lihat di media sosial banyak sekali yang marah ini pada Bahlil. Marah sekali Mas Hersu, begitu Ya. juga kepada Sri Mulyani karena dia mengaku bahwa baru tahu bahwa gas LPG yang seharusnya seharga 12.700 di pangkalan tersebut dan kemudian mungkin ada SK gubernur misalnya dijual seharga 17.000 ternyata menjadi 20.000, 25.000 bahkan sampai 35 sampai 40.000. Katanya baru tahu lah. Ini sudah bertahun-tahun Bu, ini berjalan. Ibu tidak tahu, Ibu tidak pernah ke lapangan, tidak pernah sidak ke bawah begitu bahwa ketentuan di atas dijalankan di tingkat bawah. Ini aneh betul begitu. Dan sampai sekarang ini jadinya nambah sedikit ya. Dan sampai sekarang permainan di tingkat bawah mafia dalam rantai distribusi itu bukannya dicari, digedor supaya mereka nggak bermain lagi, tapi justru dibuat kebijakan yang begini saja dan tanpa ada proses hukum di situ. Oke, bagi kita mohon pamit, ketemu lagi insya Allah besok. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.